Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, nomor absen 24 dengan NIM 126208212058. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Tadris Biologi kelas 2A. Pada semester 2 ada mata kuliah yang namanya asing bagi saya, yaitu filsafat. Saya sebelumnya menebak-nebak, filsafat itu apa sih? Bakal susah gak ya ntar? Nah, kebetulan di semester 2 ini saya mendapat 2 matkul filsafat sekaligus, yaitu filsafat umum dan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ini diampu oleh Ibu Lailatus Suriyah. Nah, karena masih banyak yang asing dengan kata filsafat, termasuk saya sendiri, awal perkuliahan diisi dengan pengenalan filsafat terlebih dahulu. Nah, dari sinilah saya baru tahu kalau pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu ternyata berbeda. Jadi pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui, sedangkan ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang ingin kita ketahui melalui banyak proses sampai menjadi ilmu. Selanjutnya dilakukan presentasi di setiap pertemuannya dengan materi yang telah ditentukan. Materi pertama ada pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, telaah ontologis tentang Tuhan, manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga, etika keilmuan perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Yang kelima, tinjauan filosofis tentang pendidik. Yang keenam, tinjauan filosofis tentang peserta didik. Yang ketujuh, tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Yang kedelapan, tinjauan filosofis tentang pendekatan dan metode pendidikan Islam. Yang kesembilan, pendidikan Islam sebagai suatu sistem. Yang kesepuluh, konsep filosofis tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang kesebelas, alat atau media pendidikan Islam. Yang ke-12, perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan Barat dari sudut pandang metode keilmuan. Yang ke-13, pemikiran tokoh pendidikan Islam Indonesia. Dan yang terakhir, atau yang ke-14, pemikiran tokoh pendidikan Islam non-Indonesia. Nah, dari banyaknya materi yang telah dibahas, saya yang sebelumnya asing dengan filsafat, apalagi filsafat pendidikan Islam. Sudah tentang filsafat, pendidikan, dan Islam pula. Nah, dari sini saya jadi tahu bahwa banyak aliran-aliran yang mendasari pola pikir manusia. Nah, dari banyaknya pemikiran para ahli ini, ada yang berpengaruh bagi dunia pendidikan. Filsafat pendidikan Islam ini merupakan filsafat yang mengkaji tentang pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya juga jadi mengetahui di pendidikan Islam ini ternyata terdapat banyak istilah yang sebelumnya belum pernah saya dengar, seperti taklim, ta'zim, dan tarbiyah. Dalam filsafat pendidikan Islam ini, mulai dari sumber pengetahuan hingga penerapannya dijelaskan. Nah, pendidikan Islam ini berbeda dengan paradigma pendidikan lainnya, sehingga teori-teori dan praktik-praktik kependidikan Islam harus benar-benar dirumuskan dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menggunakan logikanya dengan baik, serta dapat berinteraksi dengan baik, serta memiliki sifat bertanggung jawab. Konsep pendidikan Islam harus dapat menciptakan manusia yang dapat berpikir dan merasa tidak hanya terbatas pada satu titik tertentu. Selain itu, konsep pendidikan harus mampu menjadikan manusia sebagai manusia melalui pengamalan, pengembangan, dan pembinaan, atau biasa kita dengar dengan memanusiakan manusia. Pada saat ini, pendidikan Islam mengalami ketertinggalan, yang salah satu penyebabnya karena penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi. Di sini akan tampak perbedaan dan pemisahan antara yang dianggap agama dan bukan agama, sakral dan promen, dunia dan akhirat. Nah, cara pandang yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain ini disebut dengan cara pandang dikotomi. Hingga kini pendidikan Islam masih memisahkan antara akal dan wahyu, serta pikir dan zikir. Nah, hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan pola pikir, yaitu berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam.
Karena pendidikan Islam ini lebih berorientasi pada konsep manusia sebagai hamba daripada manusia sebagai khalifah Allah. Nah, pemilahan-pemilahan antara ilmu umum dan ilmu agama inilah yang membawa keterbelakangan dan kemunduran peradaban. Lantaran karena ilmu-ilmu umum dianggap sesuatu yang berasal dari luar Islam dan berasal dari non-Islam, bahkan seringkali ditentangkan antara agama dan ilmu. Nah, kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial ini juga dapat menyebabkan peserta didik jauh dari lingkungan sosial kultur. Mereka sehingga pada saat lulus dari lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, pasti mereka akan mengalami shock karena merasakan perbedaan antara apa yang dia pelajari dengan apa yang dia rasakan pada saat itu. Nah, menurut saya pemisahan antara ilmu dan agama hendaknya segera dihentikan dan dibentuk upaya penyatuan keduanya dalam sistem pendidikan integralistik. Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan pendidikan adalah membuat rumusan kerangka dasar pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkannya secara empiris prinsip-prinsip dari terlaksananya dalam konteks lingkungan. Nah, sekian refleksi pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan guna memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.